Bahasa tubuh yang menghambat kepercayaan diri. Bayangkan memiliki kepercayaan diri James Bond yang menular dan menawan. Ini bukanlah tujuan atau kebiasaan yang terlalu muluk yang hanya dapat dicapai oleh segelintir orang. Kepercayaan diri dan bahasa tubuh saling terkait, dan Anda tidak dapat memiliki kepercayaan diri dengan bahasa tubuh yang buruk. Orang yang memiliki bahasa tubuh yang tepat tampak lebih kredibel dan lebih percaya diri. Memiliki rasa percaya diri dan keyakinan pada kemampuan Anda akan membawa Anda pada perubahan kebiasaan. Menghentikan kebiasaan buruk dan merusak ini membutuhkan waktu dan usaha. Anda pasti berada di jalan yang benar karena Anda menyimak ini. Lanjutkan menyimak untuk mengetahui bahasa tubuh atau kebiasaan apa yang perlu Anda ubah atau hilangkan. 1. Kontak mata yang buruk. Apakah Anda selalu melihat ke bawah atau berpaling ketika mata Anda bertemu dengan teman atau mata rekan kerja? Jika jawabannya ya, Anda memiliki kontak mata yang buruk atau lemah. Ini adalah langkah pertama dalam meningkatkan kepercayaan diri. Melihat seseorang langsung di mata dan mempertahankan selama beberapa menit tidak nyaman bagi sebagian besar orang. Tetapi menghindari kontak mata adalah masalah yang jauh lebih besar. Anda tidak ingin tampil tidak dapat diandalkan, lalai, dan tidak layak untuk apa yang disajikan kepada Anda, seperti pekerjaan, bisnis, hubungan, tugas, kepemimpinan, atau tanggung jawab. Ingat, jangan berlebihan. Jangan menatap, itu hanya akan terlihat aneh dan menyeramkan bagi orang lain. Menatap berarti memandang seseorang tanpa emosi. Artinya, Anda tidak tersenyum, wajah Anda tanpa ekspresi. Kontak mata yang baik disertai dengan ekspresi wajah yang tepat. 2. Gagal untuk tersenyum. Tersenyum adalah cara dasar tetapi kadang-kadang dilupakan dalam berkomunikasi. Tidak perlu banyak usaha dan energi bagi Anda untuk tersenyum. Tersenyum sangat integral dengan bagaimana orang memandang Anda. Apakah Anda ingin menjadi orang yang ramah dan terbuka? Jangan lupa untuk tersenyum. Senyum Anda yang luar biasa dapat mengubah situasi yang menegangkan dan tidak nyaman menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tersenyum memiliki efek menular dan mengejutkan. Dalam sebuah penelitian di Skandinavia, ditemukan bahwa orang mengalami kesulitan mengerutkan kening ketika mereka melihat orang lain yang tersenyum. Ketika Anda tersenyum, Anda mengirim pesan bahwa Anda adalah orang yang santai. Misalnya, jika Anda memulai percakapan dengan orang asing, kemungkinan mereka menerima Anda akan meningkat dengan senyum Anda. Jangan lupa untuk tersenyum. 3. Postur yang buruk. Apakah Anda membungkuk? Jika ya, Anda harus mengubah postur Anda. Mayoritas orang telah mengembangkan postur tubuh yang buruk saat berjalan, berdiri, dan duduk. Anda tidak berdiri tegak. Anda harus mendorong bahu Anda ke belakang dan dada Anda ke depan. Ini menandakan orang yang percaya diri yang santai dan nyaman. Mengambil pose kekuatan. Hanya dengan mendorong bahu Anda ke belakang dan mengangkat kepala Anda meningkatkan testosteron, yang membantu dengan percaya diri sambil menurunkan kortisol, hormon yang terkait dengan stres. Mengubah postur tubuh Anda yang buruk tidak akan mudah karena Anda telah terbiasa, tetapi berusaha itu sepadan. 4. Menyilangkan lengan Anda. Jangan menyilangkan lengan Anda, karena ini menandakan bahwa Anda adalah orang yang tertutup atau Anda menyembunyikan sesuatu. Ini adalah sikap defensif yang merupakan bahasa tubuh yang sangat buruk. Anda tidak akan memenangkan teman ketika lengan Anda disilangkan. Anda akan mengatakan satu hal, tetapi tubuh Anda akan mengatakan sesuatu yang lain. Misalnya, jika Anda memberitahu teman atau rekan kerja Anda bahwa Anda menyukai pesta, barbecue, atau acara olahraga yang Anda hadiri, tetapi lengan Anda disilangkan, Anda tampil kelihatan gugup dan tidak nyaman. Bahasa tubuh Anda mengkomunikasikan sesuatu yang sama sekali berbeda dari kata-kata Anda. Anda akan berusaha menyembunyikan perasaan Anda yang sebenarnya, tetapi itu akan bertentangan dengan diri sendiri. Agar kepercayaan diri dapat dipelihara dan dikembangkan, menjadi jujur pada diri sendiri sangat penting. Jika pesta itu membosankan, jangan takut untuk mengatakannya. Tampilkan bahasa tubuh yang tepat, dan kepercayaan diri akan termanifestasi. 5. Hindari gelisah berlebihan. Anda menggerakkan tangan Anda dengan cara yang menandakan Anda gugup dan bosan. Jika Anda terbiasa melakukan kebiasaan ini, menghentikannya bukanlah hal yang mudah. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, di mana Anda bangun besok tanpa gerakan gelisah sama sekali.
Ini pasti merupakan tanda bahwa Anda benar-benar gugup dan tidak nyaman di lingkungan baru, seperti tempat ramai atau rapat. Mengurangi gerakan gelisah adalah tujuan pertama yang harus diupayakan. Jika Anda berada dalam situasi yang membuat gugup 5 kali dalam sehari, jangan gelisah dalam 3 kali di antaranya. Ini secara bertahap akan membantu Anda mengatasi situasi yang tidak nyaman. 6. Jabat tangan yang lemah. Jabat tangan adalah koneksi pertama yang Anda kembangkan dengan seseorang dalam hal sentuhan. Menyentuh adalah cara yang luar biasa untuk memiliki koneksi manusia yang dapat dipercaya. Bagaimana Anda bisa tahu apakah jabat tangan Anda ideal dan tidak lemah? Apa yang dimaksud dengan jabat tangan yang kuat? Jika Anda menyalami seseorang, Anda harus merasakan tangannya, bukan ujung jarinya. Jabat tangan harus tegas karena tangan Anda saling bertautan dengan tangan orang lain. Jangan terlalu meremas tangannya. Anda tidak mencoba untuk mematahkannya. Guncang tangannya, tapi jangan lakukan seperti Anda berusaha menarik lengannya. Anda akan dianggap terlalu agresif. Lakukan dengan benar dan kepercayaan diri Anda akan melambung. Orang-orang akan menganggap Anda sebagai menawan dan ramah. 7. Memainkan tangan atau benda di sekitar Anda dengan khawatir. Anda jelas merasa gugup. Mungkin itu karena situasi menegangkan yang sedang Anda alami. Anda harus merasa nyaman dengan situasi tersebut agar kepercayaan diri dapat tumbuh. Anda menghitung jari, menggigit kuku, atau sering menggosok-gosokkan tangan. Anda juga bisa mengambil beberapa barang yang ada di dekat Anda, seperti pulpen, dan menggunakannya. Misalnya, Anda akan mengambil pulpen dan mulai menggigitnya atau memutar-mutarnya dengan tangan. Rasa bosan dan gugup ini dapat diatasi dengan merasa nyaman dan bahagia dengan diri sendiri. 8. Bermain-main dengan rambut sambil panik. Ini menunjukkan kecemasan dan kegugupan. Anda mengusap dan mengibaskan rambut setiap detik. Penata rambut Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat, Anda tidak perlu menyentuhnya setiap saat. Kegugupan bisa terlihat jelas jika terlalu banyak rambut yang disentuh, dikibaskan, atau digosok sehingga menjadi mengganggu. Anda merasakan ketegangan, dan ketidaknyamanan itu sangat luar biasa. Anda tidak akan bisa sukses dalam wawancara kerja atau presentasi jika rambut Anda menjadi bagian dari percakapan dengan cara yang negatif. 9. Kurangi menyentuh wajah Anda. Menggosok mata, hidung, dan wajah setiap kali ada kesempatan. Ketegangan dan kegugupan itu membunuh Anda dari dalam. Jika Anda sedang berbicara dengan siapapun, ini akan mengganggu orang lain. Anda tidak akan menyampaikan pesan Anda dengan jelas kepada audiens pilihan Anda. Ingatlah bahwa jika Anda merasa gatal, segera hilangkan. Yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa menyentuh wajah secara berlebihan menandakan kegugupan dan ketidaknyamanan. Atasi rasa gatal itu, tapi saya cukup yakin rasa gatal tidak terjadi di wajah Anda setiap detik atau menit. 10. Menyilangkan kaki secara rentan saat duduk. Bahasa tubuh Anda terlihat tertutup. Anda gugup tetapi juga menyembunyikan sesuatu. Anda jelas tidak ingin kesan pertama Anda adalah sebagai orang yang tidak percaya diri. Kepercayaan diri tidak akan berkembang jika bahasa tubuh ini selalu ada pada Anda. Anda perlu menyingkirkan salah satu kebiasaan buruk ini, yaitu rasa kurang percaya diri. Cara terbaik untuk memposisikan kaki saat duduk adalah dengan meletakkan kedua kaki terpisah dengan kuat di lantai. Anda perlu merasakan kedua kaki Anda menapak dengan kuat di lantai. Dengan merenggangkan kaki, itu menandakan kepercayaan diri pada diri sendiri dan kemampuan Anda. Kepercayaan diri adalah kunci. Anda seharusnya berupaya untuk mencapai rasa percaya diri dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Tetapi ini tidak akan menjadi kenyataan jika Anda memiliki kebiasaan buruk yang jelas-jelas menghambat kemajuan Anda. Dengan memperhatikan bahasa tubuh Anda yang buruk, bukan berarti Anda akan menjadi manusia tanpa emosi. Yang perlu Anda sadari adalah semua emosi seperti gugup atau cemas. Ketika Anda menyadari hal-hal tersebut, Anda dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak dipengaruhi oleh emosi. Misalnya, Anda merasa gugup. Mengapa Anda gugup? Karena Anda berada di jalan yang ramai. Jadi, jangan lari dan cobalah mencari jalan yang tidak terlalu ramai. Jagalah diri Anda untuk mencapai yang terbaik bagi diri Anda sendiri. Terima kasih telah menyimak.